Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 akan melakukan suatu kegiatan yakni aksi nyata modul 2.3 coaching supervisi akademik. Perkenalkan, saya Indonesia dari SMA Negeri 13 Sinjai dan rekan saya Rusnawati Rasyid dari Guru Matkul Bahasa Indonesia SMA Negeri 13 Sinjai. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Untuk hari ini, Bu, ada kegiatan pra-observasi dengan tujuan percakapan yang membangun hubungan sebagai mitra dalam pengembangan kompetensi diri. Selanjutnya ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Apakah Ibu punya waktu hari ini? Ya, insya Allah siap, Ibu. Ya. Untuk yang pertanyaan pertama, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam observasinya nanti adalah apa, Bu? Adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di sini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. Selanjutnya, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana, Bu? Ya, ini kan yang kebetulan yang ingin saya pakai itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kita tahu ada 3 faktor atau 3 unsur. Yang pertama itu ada konten, ada proses, dan ada produk. Nah, di sini kan sebelumnya saya sudah melakukan asesmen diagnostik, itu ada visual, ada audio visual, dan ada kinestetik. Nah, di sini saya ingin sekali mengetahui tentang pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Oh, ya, jadi pembelajaran berdiferensiasi Ya, Bu, yang dikembangkan. Iya, Bu. Iya. Kalau boleh tahu, kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin diobservasi, Bu? Kebetulan di sini kan pembelajaran saya modelnya adalah problem based learning dengan terintegrasi dengan KSE. Nah, yang sesuai dengan pembelajaran saya yang PBL tadi, yang ingin saya pelajari di pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran berdiferensiasi proses. Oh iya, jadi berdiferensiasi proses terintegrasi dengan KSE ya, Bu? Iya, Bu. Ya. Oke, Bu. Selanjutnya, strategi yang dipersiapkan Ibu apa saja untuk observasinya nanti? Oh iya, yang pertama adalah menyiapkan video pembelajaran, seperti misalnya video-video pembelajaran yang saya ambil dari YouTube, bisa juga video pembelajaran yang saya buat sendiri. Selanjutnya ada pembagian LKPD. LKPD ini modelnya adalah per kelompok, jadi saya bagi kelompok dulu, kemudian LKPD saya bagikan secara per kelompok. Terus ada lagi satu, Bu, itu saya printkan materi, terus materinya nanti saya akan tempelkan ke dinding-dinding yang strategis yang bisa diakses oleh peserta didik. Jadi mereka bisa melihat materi-materi yang ada di situ, terus juga ada materi-materi yang mungkin yang saya kirimkan melalui video. Nah, jadi nanti peserta didik bisa mendengarkan materi itu dan bisa juga menonton video, bisa juga mereka baca materi tersebut. Oh, iya. Jadi sangat menarik ini, Bu, strategi yang dipersiapkan. Iya. Jadi ada video pembelajaran Iya, dulu, ada materi yang dipasang di iya, dinding-dinding, iya, Bu. ada juga LKPD. Jadi banyak sekali yang dipersiapkan untuk kegiatan observasi ini. Selanjutnya, bagaimana menurut Ibu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Kalau indikator ketercapaian, Bu, saya lihat dari tingkat partisipasi peserta didik yang ada di dalam kelas, apakah mereka aktif atau menyelesaikan semua tugas-tugas yang saya berikan. Jadi saya lihat dari tingkat partisipasi peserta didik. Jadi disitulah saya melihat indikator ketercapaian pembelajaran saya. Jadi dari sisi keaktifannya, Bu, apakah mereka semua aktif dalam belajar atau bagaimana, itu yang dilihat? Iya, Bu, siap. Ada mungkin lain, Bu, yang dilihat sebagai capaian juga berdasarkan dari asesmen yang saya lakukan. Kan ada asesmen awal dan ada asesmen akhir setelah pembelajaran itu, ya, atau asesmen formatif. Ada asesmen untuk menilai sejauh mana pemahaman dari peserta didik. Siap, Bu.
Selanjutnya Bu, mengenai harapan Ibu, apa harapan Ibu terhadap hasil observasi kita hari ini? Harapan yang ingin saya capai dalam observasi ini adalah meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan mengetahui gaya belajar peserta didik. Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pembelajaran berdiferensiasi yang mana mengetahui gaya belajar peserta didik dengan dan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya Bu, kira-kira kapan saya bisa melakukan kunjungan kelas Bu untuk observasinya? Insya Allah hari Selasa depan Bu, kebetulan ada jam saya di 11.05, jam ke 1.23 atau jam 7.30 sampai jam 9.45. Jadi hari Selasa depan ya Bu. Selanjutnya bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan percakapan hari ini? Luar biasa Bu, sangat tercerahkan sekali, terutama di pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana itu konten, bagaimana itu proses, dan bagaimana mengetahui bakat dan minat anak melalui asesmen awal dan asesmen formatif itu. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Saya akan mencatat kegiatan pembelajaran yang dilakukan nanti di kelas saat observasi nanti. Insya Allah Ibu. Demikianlah pra observasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lydia Damayanti, Mahfira, Muhammad Takdir, Nasrum, Nur Fadila, Nur Hidayah, Nur Hikmah, Nur Syifa, Nurul Anissa, Nur Wahyudianti Amrah, Rahmania, Rasni, Priyang Apriyansyah, Krisdayanti, Rizky Ramadhan, Saiful Basri, Selviana, Siti Reshabila, Zahrul, Fani, Wandi. Alhamdulillah hadir semuanya lengkap. Bagaimana Kabir? Sehat? Ya, Nasrul? Sehat. Jadi hari ini kita semua alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat untuk menerima pembelajaran. Ya, oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ada beberapa hal yang Ibu ingin sampaikan. Yang pertama, bahwa materi kita hari ini itu adalah masih lanjutan dari tes eksplanasi. Ya, sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu. Katakan, kira-kira siapa yang tahu apa sih itu tes eksplanasi? Katakan.
fenomena. Ya, oke, lanjut ke belakang sana. Saya punya seperti ini. Ya, Rasmi, boleh. Contoh yang bisa dikembangkan untuk teks eksplanasi. Nah, contoh apa yang bisa dikembangkan menjadi teks eksplanasi? Ya, tadi kan sudah dijawab di sana. Gempa bumi. Oke, 1, 2. Satu lagi. Oke, tepuk tangan. Bisa pilih sini. Ini satu ya, satu saja. Menurutmu? Teks yang ketahui pengertian umum, sebab akibat, yang kenyataan umum, sebab akibat, interpretasi. Jadi itu adalah tentang tes eksplanasi. Itu tes eksplanasi adalah tes yang menjelaskan atau memaparkan satu fenomena. Nah, apa yang bisa dikembangkan dari gempa bumi, longsor maupun fenomena sosial lainnya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini itu adalah tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita lanjut dari yang kemarin itu adalah pengertian. Oleh yang hari ini adalah bagaimana kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi, ya. Kaidah atau struktur dari teks eksplanasi tadi sudah disebutkan oleh teman Kak Sahrul Ramadan. Struktur teks eksplanasi itu ada ya, oke. Jadi sudah tahu struktur teks eksplanasi itu ada 3. Ada pernyataan umum, kalimat, dan oke. Jadi sudah paham ya tentang struktur dari teks eksplanasi. Bagaimana yang di belakang sana sudah paham? Ya. Yang di sini sudah paham? Ya, Bu. Sini sudah paham? Jadi untuk struktur teks eksplanasi hari ini tugasnya saya juga akan memberikan tugas yaitu mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. Nah, kebetulan Ibu sudah punya ada beberapa di sana. Itu bisa dilihat di sana ada contoh dari teks eksplanasi sana, ya. Ada, boleh dilihat. Nah, ada juga di sini yang sudah tadi juga saya sudah sampaikan juga di grup WA-nya ya. Ada struktur teks eksplanasi, bagaimana mengidentifikasi strukturnya. Di sana itu sudah ada. Yang pertama boleh lihat ada di sini. Terus juga ada di belakang sana, ya. Ada di belakang sana. Ada 4 ya, ada 2 di sana. Boleh dilihat yang mana itu struktur dari teks eksplanasi. Oke, boleh dilihat. Sekarang tugasnya adalah mengidentifikasi struktur dari teks eksplanasi itu sendiri. Oke, jadi tadi sudah ada penjelasan tentang struktur dari teks eksplanasi. Nah, sekarang Ibu akan membagi kelompok. Nah, yang di sini yang khusus untuk kelompok yang visual, Ibu sudah memberikan di sini contoh materinya seperti apa dan cara menentukan struktur teks eksplanasi di slide itu. Sementara yang di sini memilih untuk gaya belajarnya adalah GCT. Jadi Ibu sudah silakan dibaca materi di sana, ada 4, ada 5 di sini. Silakan dilihat bagaimana cara menentukan struktur teks eksplanasi, sudah lengkap dengan contohnya ya. Ada mulai dari yang mana itu contoh teks eksplanasi, yang di belakang sana itu adalah strukturnya apa, terus cara mengidentifikasinya di dalam teks eksplanasi. Di sini ada ulasan terakhir, ulasan atau tanggapan. Silahkan kita kerja tugas ya, sambil melihat materi-materi itu, siapa tahu ada yang belum dipahami. Oke, silahkan. Oke, silahkan dibaca materinya di sana. Yang di sini kalau ada yang tidak jelas boleh dilihat datanya. Oke, gimana penjelasannya? Oh iya.
kesimpulan pengertian di sini orang proses terjadinya bagaimana? Dan jelas di situ. Oh ini ya kembangkan. Itu hujan meteor Persei. Ini perbedaannya. ulasan lo simpulan Kalau sudah paham, kita kembali ke lembar urutan masing-masing ya. Terima ya. Sudah mengerti? Kalau sudah paham, kita kerja dulunya ya. Menentukan struktur dan eksplanasi. Ada gempa bumi di situ. Ada gempa bumi tak ya? Apalagi yang kedua? Oke, jadi boleh pilih salah satu di antara kedua tes eksplanasi itu, baru tentukan struktur tes eksplanasinya sesuai dengan yang ada di sini ya, dan sudah ada contohnya juga. Yang di sini sudah tidak ada masalah. Ya, jadi boleh pilih kan ada dua di situ tes eksplanasi yang akan ditentukan strukturnya, ada gempa bumi dan ada banjir bandang. Jadi boleh pilih salah satunya baru tentukan struktur teks eksplanasi. Di situ kan teks strukturnya kan ada kalau sudah pelajaran ya. Ya, yang bagian di belakang sini bagaimana? Ada banjir bandang, ada gempa bumi, dan itu akan ditentukan strukturnya. Ya, ya, selesai. Oke. Jadi jangan cuma satu orang saja ya. Namanya adalah kerja tim, adalah kita kerja bersama tim. Jadi bukan cuma satu orang saja yang kerja, tapi kerja secara tim atau kerja secara kelompok. Ya. Jadi misalnya saya kasih contoh. Misalnya ini adalah struktur yang pertama itu misalnya adalah pernyataan kayak peristiwa atau apa namanya pernyataan umum. Dan selanjutnya yang di sini sebab akibat, begitu seterusnya ya. Jadi namanya kita adalah kerja tim. Jadi juga di sini ya. Jadi itu tugas jangan cuma satu orang saja yang kerja, tapi kita kerja secara tim. Artinya misalnya yang ini adalah pernyataan umum yang dicari atau yang identifikasi, yang di sini adalah sebab akibat, seperti itu ya. Jadi bukan cuma satu orang saja yang aktif ya. Oke, paham? Di sini juga bagaimana itu ya. Jadi perhatian, ini adalah kerja tim. Jadi kita akan bekerja secara tim, bukan cuma satu orang saja ya.
Kelompok yang di sana, belakang sana sudah bagaimana hasilnya? Sudah siap? Ya. Jadi nanti dipersiapkan temannya yang akan mempresentasikan hasil, ya. Kelompok sana? Ya? Sudah? Tidak ada masalah? Tidak ada masalah? Kelompok yang sini tidak ada masalah? Ya? Kalau bisa kan strukturnya kan ada 3, ya. Jadi nanti 3 orang yang akan mempresentasikan, tuh ya. Nah, terus yang di belakang sana sudah siap juga untuk presentasi? Ya, di sini. Oke, siap. Jadi ada berapa rekam presentasi di sini? Hah? Ada 3 ya, karena strukturnya kan ada 3. Jadi harusnya ada. Tapi sudah selesai tadi? Sudah? Lihat dulu. Bagus. Siapa dulu? Jadi sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok yang di sini, ya. Tentang yang pertama itu adalah struktur pernyataan umum dari gempa bumi itu apa? Silakan dipresentasikan pada murid. Pernyataan umum tentang gempa bumi. Gempa bumi merupakan getaran atau goncangan yang terjadi karena pergeseran atau pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar permukaan bumi. Peristiwa alam ini sering terjadi di daerah yang berada di dekat gunung berapi atau gunung yang masih aktif dan di daerah yang dikelilingi lautan yang luas. Oke, tepuk tangan. Lanjut ke kelompok sini. Sebab akibat dari gempa bumi itu. Sebab akibat dari gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena pergeseran atau gerakan lapisan dasar bumi dan letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Selain itu, gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak yang sangat besar bagi dunia sekitarnya. Oke, selesai. Oke, bagus sekali presentasinya. Lanjut kelompok yang terakhir adalah interpretasi dari gempa bumi. Silakan. Interpretasi gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal mesin. Meskipun demikian, konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu saja, seperti pada perbatasan Laut Pasifik. Tempat ini dikenal dengan daerah api karena banyak terdapat gunung berapi. Oke, terima kasih. Bagus sekali presentasinya. Oke, jadi demikianlah presentasi dari 3 kelompok. Alhamdulillah, kita semua sudah paham bagaimana mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. Jadi tepuk tangan satu kali. Oke, jadi sebelum pembelajaran kita tutup hari ini, Bu ingin bertanya, kira-kira apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita tentang struktur teks eksplanasi hari ini? Ada yang bisa? Apa yang menarik dari pembelajaran tentang kaidah atau struktur teks eksplanasi? Angkat tangan. Ada yang boleh? Ada yang menarik? Apa yang menarik? Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya, apa yang menarik dari pembelajaran kita hari ini tentang struktur teks eksplanasi? Ada boleh angkat tangan? Oke, silahkan dulu lagi Bianca. Yang menarik dari pembelajaran mengenai struktur teks eksplanasi tadi ialah kita dapat mempelajari tentang bagaimana fenomena sebab akibat terhadap suatu fenomena alam. Oke, tepuk tangan. Apa yang dipahami tentang teks eksplanasi? Teks eksplanasi itu teks yang seperti apa menurut kita? Satu orang. Tangan. Oke, penumpang pirang boleh. Teks eksplanasi yaitu teks yang menjelaskan peristiwa atau fenomena alam. Oke, tepuk tangan. Jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang
yang mempelajari tentang fenomena alam baik banjir maupun fenomena sosial, misalnya adalah bullying. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan bagaimana belajar menulis teks eksplanasi. Dan untuk materi hari ini cukup sekian. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 akan melakukan suatu kegiatan pasca observasi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Indose dari SMA Negeri 13 Sinjai dan rekan saya Ibu Rusdawati Rafiq dari SMA Negeri 13 Sinjai mengampu pelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, Bu. Setelah melakukan kegiatan observasi di kelas, Bu, ada kegiatan pasca observasi terkait dengan observasi yang telah dilakukan di kelas. Ada beberapa pertanyaan. Boleh, Bu? Apakah Ibu punya waktu? Iya, kebetulan banyak waktu, Bu, untuk itu. Iya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Ibu menilai performa dalam kegiatan observasi kelas, Bu, yang sudah berlangsung saat observasi? Sebenarnya kalau mau menilai diri saya yang ketika observasi itu, Bu, masih banyak sekali kekurangan menurut saya, terutama ketika saya menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi proses itu kemarin. Masih perlu sekali belajar seperti apa itu pembelajaran berdiferensiasi proses, terus bagaimana supaya siswa-siswa di dalam itu aktif. Terus dari saya sendiri, Bu, memang masih banyak sekali, terutama memang masih perlu sekali untuk belajar pembelajaran berdiferensiasi ini. Kalau menurut Ibu, bagaimana keaktifan di dalam kelas saat observasinya? Kalau saya mengambil skala nilai dari aktifan siswa itu kemarin ketika pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan di kelas itu, dari 100 itu baru sekitar 70%, Ibu, menurut saya. Karena yang saya lihat yang aktif yang itu saja, Bu, yang memang mungkin yang kalau istilahnya masuk beberapa orang di situ. Jadi hanya ada sekitar dari 36 siswa itu yang saya lihat aktif hanya ada 10 orang. Selebihnya itu masih saya lihat masih vakum. Kalau boleh tahu, Bu, apa yang kira-kira membuat Ibu menilai demikian? Ya, karena ketika proses pembelajaran itu kemarin, Bu, ketika saya melemparkan beberapa pertanyaan itu siswa masih ragu-ragu untuk menjawab. Nah, akhirnya di situ istilahnya kalau saya kayak mati gaya Kak juga di dalam kelas. Karena ketika saya melemparkan pertanyaan, siswa mau menjawab juga enggak, diminta responnya juga enggak. Jadi mereka itu lebih banyak menerima daripada memberikan. Enggak ada, masih kurang sekali umpan balik seperti itu. Jadi masih kurang aktif, Iya, masih mau bagaimana lebih mengaktifkan lagi, Iya. Bu. Selanjutnya, Bu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu, saat observasi? Oh iya, Bu, silakan. Terima kasih, Bu. Menurut pengamatan saya, saat Ibu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi proses di kelas, itu sudah sangat luar biasa, Bu. Ibu sudah memetakan berdasarkan gaya belajar, auditory, visual, dan kinestetik. Selanjutnya Ibu juga sudah menyiapkan banyak media, KPD, video, dan materi-materi yang dipasang di dinding kelas. Juga saya sudah mengamati bahwa murid sebagian besar sudah mengamati materi yang ada di dinding dan mempelajarinya, kemudian mengikuti video dan mengerjakan LKPD-nya. Kemudian dari sisi KSE, kompetensi sosial emosionalnya juga saya sudah melihat kesadaran diri saat bertugas sebelum belajar, kemudian kompetensi kemampuan berrelasi, ya, dan kesadaran sosial saat Ibu meminta mereka untuk berdiskusi secara bekerja sama dalam kelompoknya sebagai suatu tim dan tidak mengerjakan sendiri.
Kemudian manajemen diri, mereka juga sudah saling menghargai pendapat teman-teman dan membuat keputusan bertanggung jawab. Murid juga sudah menyelesaikan tugasnya dan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dengan baik. Kemudian namun memang ada dari sisi keaktifan, masih ada beberapa murid yang hanya duduk di tempatnya dan tidak bergerak, tidak berdiri untuk membaca dan juga tidak melihat video, hanya duduk-duduk saja. Ada beberapa anak masih memang kelihatan seperti itu. Ya, itu yang saya masukkan tadi Bu. Jadi yang aktif saja itu hanya beberapa orang. Oke. Selanjutnya Bu, bagaimana pendapat Ibu mengenai hal ini? Kalau pendapat saya tentang penilaian yang Ibu berikan tadi itu sangat sungguh luar biasa, padahal kalau menurut pendapat saya itu masih sangat perlu untuk belajar untuk itu. Tapi saya alhamdulillah kalau Ibu sudah menilai seperti itu, tapi mungkin masih banyak yang perlu saya tingkatkan lagi Bu. Terima kasih banyak atas pendapatnya tadi. Walaupun itu masih butuh mungkin penjelasan nanti dari Ibu. Kalau boleh tahu, apa langkah-langkah konkret Ibu ini ke depan? Yang pertama itu yang ingin saya sarankan itu adalah lebih banyak belajar yang seperti apa sih itu pembelajaran berdiferensiasi, karena yang kemarin itu baru berdiferensiasi proses yang saya pelajari. Terus sekarang yang ingin sekarang yang kedua yang ingin saya pelajari itu adalah tentang diferensiasi produk. Karena kebetulan kalau di mapel saya itu memang ada beberapa di situ yang bisa dijadikan pembelajaran berdiferensiasi produk ini, termasuk juga yang konten itu kemarin Ibu. Dan terus ada lagi bagaimana itu mengaktifkan siswa di dalam kelas, dan satu lagi Bu, yang terakhir itu adalah asesmennya supaya siswa lebih lebih fokus ke pembelajaran seperti itu Bu. Kira-kira Bu, bagaimana kalau tadi masalah keaktifan, bagaimana kira-kira menurut Ibu? Yang cara artinya mengaktifkan yang supaya mereka lebih aktif, kira-kira menurut Ibu? Nah, kalau yang itu mungkin secara sebenarnya kalau bisa ketika masuk pertama kali itu di semester awal memang harus ada seperti misalnya mengetahui bakat minatnya anak. Terus apalagi kalau berbicara seperti itu memang agak susah, karena ada memang beberapa anak yang memang kayaknya tuh motivasi belajarnya yang rendah sekali. Termasuk ketika di pembelajaran saya suruh minta untuk literasi, hanya beberapa orang yang mau berliterasi. Nah, itu adalah tantangan kita sebenarnya sebagai seorang guru, bagaimana supaya anak-anak banyak berliterasi, karena yang pertama itu adalah memang yang paling penting adalah literasi. Nah, saya lihat itu anak-anak lebih senang berliterasi melalui Google, padahal mereka punya buku pelajaran. Nah, disitulah yang memang kita harus memperkenalkan dari awal tuh seperti apa itu literasi. Meningkatkan motivasi belajar Iya. Perlukan. Kira-kira kapan Ibu akan mulai melakukannya? Kalau melakukan yang pengembangan diri itu Bu, secepatnya kalau bisa ya. Dan kebetulan kan di sekolah ada komunitas belajar dan ada beberapa orang di situ yang memang sudah mampu membantu, termasuk salah seorang di situ ada alumni CGP juga, dan yang sekarang sudah menjadi ketua komunitas belajar. Terus juga ada di komunitas di MGMP. Jadi mungkin ada dua hal di situ, di MGMP dengan di komunitas belajar sekolah. Ya, jadi yang bisa membantu Ibu adalah di komunitas belajar ya. Iya Ibu. Untuk bisa melaksanakan. Dan satu lagi Bu, mungkin ada di MGMP. MGMP. Iya Ibu. Yang terakhir Bu, apa yang Ibu peroleh dari proses hari ini? Alhamdulillah banyak sekali sebenarnya Bu. Salah satunya itu adalah belajar manajemen pembelajaran kalau istilah saya.
terus bagaimana juga mengaktifkan mengaktifkan siswa, terus belajar bagaimana supaya siswa kita memberikan pembelajaran sesuai dengan bakat dan minat mereka. Karena selama ini sebenarnya memang belum pernah dan baru kali ini mempraktekkan di dalam kelas yang seperti itu. Maksud saya dalam pembelajaran berdiferensiasi itu. Baik Bu, terima kasih banyak Bu atas waktunya. Semoga murid-murid yang ada nantinya akan lebih termotivasi lagi belajar sehingga akan lebih aktif lagi dalam setiap pembelajaran yang kita lakukan di kelas. Demikianlah segala observasi hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.